Gang Modin Kauman Bojonegoro dibuat hidup oleh gelak tawa penonton yang berkerumun di balik panggung kecil yang ditutupi oleh kain hitam pada Jumat 2 Juni 2023. Sebagian dari mereka adalah anak-anak yang memakai make up dan cat wajah putih. Anak-anak ini para peserta malam pantomim Rasa Nusantara yang diselenggarakan oleh komunitas aktor Media Art Bojonegoro. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 2 malam dengan malam pertama diisi oleh pelajar usia SD dan SMP seantero Bojonegoro yang menampilkan pentas pantomim dengan berbagai tema. Serupa dengan penampilan pantomim pada umumnya, kebanyakan peserta terdiri 1 hingga 3 orang dengan penampilan bertema sederhana. Namun ada juga yang turun beramai-ramai dengan tema yang lebih kompleks. Salah satu member Bojonegoro, Mustaqim, mengatakan acara yang digelar kali ke-8 ini sejatinya merupakan kegiatan tahunan. Namun pagelaran kali ini adalah pagelaran perdana usai vakum sementara karena pandemi. Untuk malam kedua pada hari ini, Sabtu 3 Juni 2023, performa pantomim diisi oleh berbagai komunitas mimer dari berbagai daerah, mulai dari Bojonegoro dan kabupaten tetangga hingga Jakarta. Mustaqim sendiri menjadi bagian performa pembuka bertajuk Robusta Cavanica. Tema Rasa Nusantara dipilih untuk menyajikan cerita berlatar lokal dan Nusantara. Mustaqim berpendapat seni pantomim yang berasal dari luar negeri dapat dialkulturasikan dengan nilai-nilai budaya lokal. Sebenarnya ini agenda yang ke-8 tiap tahun acara ini. Cuman karena pandemi kemarin kita 3 tahun kosong, akhirnya ini yang ke-8 ini. Tiap tahun berarti ada ya Mas ya, cuma ini yang ke-8 karena pandemi lalu itu sempat off dulu gitu, vakum dulu gitu. Jadi Mas ini diikuti berapa peserta sih Mas dari kalangan siapa aja nih? Ada anak-anak, sebenarnya ada anak SD juga ya Mas ya? Iya, di hari pertama ini ada SD, nanti saya enggak apa ada ini, ada pamfletnya kan di situ Pak. SD sekolahnya intinya SD dan SMP di Bojonegoro. Terus malam minggunya itu ada dari Jakarta, Magelang, Purwokerto, terus Gresik, Jember, Tuban, Jombang, sama ini Ponorogo, Madiun. Itu dari beberapa kota di sekitaran Jawa ini, sekitaran Jawa. Ini tidak hanya Bojonegoro nih ya Mas ya? Iya ini. Banyak nih. Terus sama teman-teman tuli juga, terus mendatangkan penerjemah juga kita untuk apa? Pas waktu misalkan ada ngobrol-ngobrolnya itu ada penerjemahnya, itu ada datangkan juga. Jadi tetap kan pantomim itu kan memang gini kan nggak pakai ngomong, jadi kita berusaha untuk tetap teman-teman tuli yang nggak pakai ngomong ini juga kita ramah di situ juga. Ramah disabilitas terutama untuk teman-teman tuli nih ya Mas ya, kira Masya Allah. Temanya ini kan Rasa Nusantara. Rasa Nusantara itu sebenarnya saya sebagai mimer itu pengen menciptakan pantomim yang orang lihat itu langsung ini adanya cuma di Bojonegoro. Misalkan terus misalkan dari Banyuwangi, ini pantomim masih Banyuwangi. Nah, Rasa Nusantara itu adalah pantomim yang memang secara ketubuhan, cara cerita, secara itu dari lokalitasnya, ada khasnya masing-masing. Nah itu Bojonegoro sendiri pantomim khasnya yang seperti apa nih Mas? Sebenarnya tiap mimer itu punya racaan masing-masing. Kalau saya racaannya biasanya saya gabungkan dengan sandur atau saya gabungkan dengan kemarin itu kemarin sandur sama lebih banyak saya lebih tengul juga pernah, itu lebih banyak ke sandurnya saya. Oh ini berarti memang membawa khas daerah juga gitu
gitu yang bisa Rahasia. unggul gitu juga Iya. warnanya juga. Tapi ini masih pengembangan, Mbak. Masa ini prototipe masih pengembangan dan rencananya daerah-daerah lain kan pengennya kayak gitu. Kita nonton pantomim bukan lihat yang di luar negeri dibawa ke sini gitu. Tapi pantomim itu dari luar negeri. Kita ngelihatnya kayak misalkan apa ya, kebudayaan luar itu kita terima. Tapi apakah diterima mentah-mentah? Lebih akulturasinya itu dasaran ini di Bojonegoro, ini di Jawa, ini Indonesia, ini Nusantara itu lihatnya gitu. Ini keinginannya seperti itu. Jadi saya sebagai pribadi inginnya seperti itu. Selain itu, ada pula mimer dari kalangan tunarungu dan tunawicara. Menurut Mustaqim, pantomim adalah seni yang bersifat universal, berhubung tidak perlu berbicara dan cukup mengandalkan bahasa tubuh yang bermakna serupa di seluruh belahan dunia. Karena itu, pantomim dapat menjadi sarana berkomunikasi para difabel. Selain itu, gerak-gerik tubuh yang ditampilkan dalam pentas pantomim bersifat lebih umum dibandingkan dengan bahasa isyarat, sehingga lebih mudah diterima dan dimengerti oleh audiens. Sebenarnya keterbatasan mereka kan dalam hal komunikasi. Jadi pantomim itu salah satu sarana untuk berkomunikasi mereka. Misalkan disabilitas itu karena masalahnya komunikasi, dia pengen ngomong kan tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang tahu bahasa mereka. Lewat pantomim itu, pantomim sebenarnya bahasa yang universal. Bahasa universal di Belanda, di Inggris, di negara manapun orang lihat pantomim itu tahu, karena tidak itu pasti gini kan, dia mesti gini, minta mesti gini. Bahasa universal ini bisa digunakan oleh teman-teman tuli untuk mereka ngomong, mereka pengen ngomong tentang keluarga, pengen ngomong tentang sosial, pemerintahan atau apapun lewat pantomim itu. Iya, karena bahasa isyarat tidak semua orang mengerti juga, tapi kalau pantomim itu lebih universal. lebih universal. Berarti cara juga menunjukkan eksistensi mereka gitu. Mereka itu tidak hanya buta tentang informasi atau yang lainnya gitu ya, Mas, yang bisa disampaikan melalui ini. Salah satunya kan memang ada diskusi untuk belajar bersama. Nah, misalkan dalam tarian tentang smartphone dulu, misalkan salah satu contoh, kita juga ngobrol tentang smartphone, tentang apa, ada diskusinya gitu loh. Tidak cuma sekedar pentas, tapi ada muatan-muatannya. Kenapa harus smartphone atau nenggina itu anak-anak yang kecanduan HP, itu kita garap-garap kayak gitu, ada edukasinya. Iya, ada edukasi yang disampaikan melalui bahasa universal ini gitu ya, Mas. Dan itu yang menyampaikan kan teman-teman tuli. Dan bukan teman-teman tuli punya keresahan, tentang teman-teman dengar atau orang-orang normal punya keresahan, dan teman-teman tuli yang ngomong. Siap-siap, Mas. Iya, jadi kayak dikritik teman-teman tuli. Selain pementasan, malam kedua juga digelar diskusi bersama peserta dan pengunjung mengenai berbagai topik yang ditampilkan. Sehingga tidak hanya sekedar mementaskan hiburan, kegiatan juga dapat menjadi sarana audiens, kritik, dan pendidikan untuk sesama mimer serta penonton. Yana Dwi Kurnia, Yuan Edo, Bojonegoro.